Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, seperti biasa, ketua kelas silahkan dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mas Satria, saya persilakan memimpin doa. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, sepertinya ada yang tidak masuk hari ini. Masuk semua? Alhamdulillah. Oke, tidak saya absen berarti ya. Karena ini sudah masa wabah mulai merebak, saya pesan untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah bila perlu, dan selalu menjaga kebersihan diri. Terutama cuci tangan itu penting banget. Nah, dengarkan ini, jangan sampai kita terkena sesuatu yang tidak kita inginkan ke depannya. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini nih, Bapak ingin bertanya. Nah, karena ini bulan puasa, pasti tadi sahur kan ya, makan sahur lah. Iya, kalau nggak puasa berarti sarapan gitu lah ya. Asumsikan begitu. Ada yang belum sarapan? Sudah semua? Oke. Nah, tadi sahur menunya apa? Saya tanya. Tadi sahur menunya apa? Sama nasi, sama telur, oke. Sama ayam, oh mantap berarti. Sama mie, oke. Apa? Tadi sahur menunya beragam ya. Nah, saya pikir Anda semua juga sudah pernah makan nasi tentu saja. Ada yang belum pernah makan nasi? Sudah semua ya? Oke. Orang Indonesia ya. Nah, saat kita makan nasi yang baru ditanak itu, baru dikeluarkan dari tanakan dan masih panas itu, rasanya kira-kira bagaimana? Rasa nasi yang masih baru matang itu panas, panas bukan rasa, panas sensasi. Karena sensasi karena suhu yang tinggi, bukan rasa itu. Rasanya nasi itu bagaimana? Tawar, oke. Pulen itu tekstur sebenarnya, tapi rasanya tawar ya, oke, setuju ya. Rasanya nasi tawar. Kemudian ada yang pernah makan tempe yang digoreng lah, katakanlah tempe goreng atau gorengan secara umum. Bagaimana rasanya kira-kira? Asin, gurih, oke. Dan ada yang pernah minum air putih? Pernah semua tuh, bagaimana rasanya? Tawar, oke. Nah, dari ketiga makanan tadi, misalnya pada nasi yang pertama tadi matang, saya taburi dengan garam. Ini tadi tidak membawa contoh ya, karena belum puasa. Kalau bukan bulan puasa saya bisa membawa contoh biar kalian merasakannya, tapi karena ini bulan puasa saya tidak bisa menggoda kalian untuk mencicipi makanan ya. Jadi kita katakanlah wisata kuliner di dalam khayalan. Oke, yang pertama tadi nasi saya taruh di piring, saya taburi dengan garam, kemudian saya icipi. Kira-kira bagaimana rasa nasi tadi setelah ditambah garam? Jadi asin, sepakat ya? Oke. Kemudian beralih ke tempe makan gorengan lah. Kadang-kadang kita tidak merasa ada yang kurang saat kita memakan gorengan, sehingga kita menambahkan dengan sambal atau cabai, atau langsung makan cabainya juga. Rasa dari gorengan tadi setelah dimakan bersama sambal atau cabai menjadi bagaimana? Pedas, ya masih gurih tapi ada pedas-pedasnya itu ya, oke. Kemudian air putih tadi saya taruh dalam gelas, kemudian saya taburi dengan gula, kemudian saya minum gluk-gluk. Kira-kira bagaimana rasa air putih yang saya minum tadi? Menjadi manis, oke, terima kasih. Nah, dari ketiga contoh tadi, nasi putih saya tambahi dengan garam, gorengan saya makan dengan sambal, dan air putih saya minum ketika sudah ditambahi dengan larutan gula ya pasir. Kira-kira bagaimana? Atau apa adakah suatu kegiatan tertentu yang saya lakukan? Nama untuk suatu kegiatan tertentu yang saya lakukan? Mudah enggak? Sulit ya? Oke, saya ulangi. Saat saya menambahkan garam pada nasi, saya ingin mendapatkan rasa asin, oke, jelas. Saat saya menambahkan sambal pada gorengan saat saya makan,
saya ingin menambahkan rasa pedas. Oke. Dan saat saya ingin saat saya menaburkan gula pada air, berarti saya ingin mendapatkan rasa manis. Nah, saat saya menambahkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda dari rasa makanan asli tersebut, karena kita tahu bahwa tadi sudah sepakat ya, nasi rasanya tawar dan tidak asin. Karena saya ingin mendapatkan rasa asin, saya menambahkan garam. Saat saya menambahkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang baru dari yang sebenarnya bukan sifat asli dari hal yang saya punya tadi, seperti saya menambahkan garam, seperti saya menambahkan sambal, berarti ada kegiatan apa di sana? Ya sudah saya jawab sendiri, ada kegiatan bahwa saya menambahkan sesuatu kepada makanan itu tadi untuk mendapatkan rasa yang baru atau untuk mendapatkan sesuatu yang baru, tergantung pada apa yang saya tambahkan. Oke. Selanjutnya, anak-anak, dari kegiatan tadi bisa disebutkan bahwa saya menambahkan zat baru kepada makanan tadi untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Oke, itu sudah jelas ya. Sekarang saya ganti contohnya. Katakanlah baju ini berwarna hijau. Saat masih menjadi kain, saat belum dijahit, bisa jadi kain dari bahan baju ini tidak berwarna hijau. Bisa jadi di pabriknya itu ditambahkan sesuatu sehingga kain itu berubah menjadi warna hijau, kemudian dijahit menjadi baju saya. Apakah sama? Pertanyaannya, apakah sama penambahan sesuatu pada kain tadi supaya berwarna hijau dengan penambahan garam pada nasi yang saya makan tadi supaya berasa asin? Sama apa enggak? Ada yang bisa jawab? Ya Mas Satria, sama apa enggak? Enggak, ya enggak. Kenapa? Karena satunya pakaian, satunya makanan. Oke, ada lagi yang punya pendapat lain? Mbak Arifah, sama apa enggak? Sama. Kenapa? Karena sama-sama menambahkan sesuatu pada benda. Oke. Ada yang setuju dengan Mas Satria? Angkat tangan coba. Ada beberapa. Oke, 6 orang semuanya belakang. Dan yang setuju dengan Mbak Arifah, angkat tangan. Oh, separuh lebih. Oke, jadi mayoritas di kelas ini percaya bahwa penambahan sesuatu pada kain untuk berwarna hijau sama dengan penambahan garam pada nasi supaya berasa asin, karena sama-sama ada penambahan. Nah, pertanyaannya, apakah dalam IPA kedua hal tersebut istilahnya sama? Untuk menjawab itu, tolong perhatikan presentasi yang akan saya sampaikan setelah ini. Tapi jangan diperhatikan toh, dijawab. Nah, ini interaktif. Oke. Silakan teman-teman yang tiket hari ini disiapkan proyektornya untuk melakukan presentasi, dan yang lain bisa membuka catatan jika mau atau bisa menyiapkan diri. Jangan sampai gaduh saat presentasi. Perhatikan dengan seksama. Oke. Silakan disiapkan. Baik, silakan diperhatikan ke layar anak-anak. Di sini saya akan menerangkan mengenai zat aditif dan adiktif. Sebenarnya bahasan hari ini tuh hanya zat aditif saja. Tapi tema besar kita adalah zat aditif dan adiktif. Untuk zat adiktif akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Pertama, apa itu adiktif? Dari yang saya paparkan tadi, dari kegiatan seperti yang saya contohkan, seperti menambahkan
garam, menambahkan sambal dan lain-lain, apa yang bisa kalian gambarkan mengenai sesuatu yang dinamakan aditif itu? Menambah ya, terima kasih. Ya, artinya aditif ini memang diambil dari bahasa Inggris addition yang berarti tambahan. Artinya hal-hal yang kita tambahkan kepada sesuatu untuk mendapatkan hasil yang lain atau sesuatu yang lain itu disebut sebagai zat aditif. Pada pembahasan IPA atau pembahasan secara umum, zat aditif ini dibatasi berupa tambahan pada bahan makanan. Jadi itu perlu diingat-ingat bagaimana memahami zat aditif dalam konteks IPA kali ini, yaitu dibatasi dalam hal makanan. Kita lanjutkan. Jadi seperti yang kalian tahu di dalam kehidupan ini, kira-kira apa saja jenis bahan aditif? Dari ketiga contoh tadi, semuanya merupakan satu jenis. Apa? Ayo coba angkat tangan yang bisa. Ya, Mas Arifin. Ya, itu tadi termasuk perasa, karena fungsinya adalah menambahkan rasa, seperti garam menambahkan rasa asin, sambal menambahkan rasa pedas, dan gula menambahkan rasa manis pada air. Nah, kalau kita lihat contoh-contoh di sini ada soto Lamongan, asinan, hamburger, dan nasi putih katakanlah. Kira-kira apakah hanya perasa saja yang ditambahkan di sana? Coba kita mulai dari hamburger ini. Apakah hanya perasa saja untuk membuat satu buah hamburger itu? Tentu tidak. Tentu ada yang dinamakan dengan hal lainnya. Seperti contohnya saat kita membuat kue putu tadi, seperti yang saya contohkan tadi. Saat kita membuat kue putu, kita menambahkan apa untuk mendapatkan warna yang seperti itu? Kita menambahkan daun suji, atau kalau menggunakan warna alami, menggunakan daun suji untuk memberikan warna hijau. Kalau untuk mendapatkan warna buatan ya menggunakan pewarna hijau, pewarna makanan. Jadi pada saat membuat putu tadi kita menggunakan jenis pewarna. Begitu juga dengan makanan lain, misalnya asinan. Asinan, saat kita membuat asinan atau manisan, hampir sama cara membuatnya. Itu kan kita tidak hanya menambahkan perasa saja, atau lebih spesifiknya perasa manis, kita menambahkan pemanis, tapi juga menambahkan bahan-bahan lain seperti pewarna, dan yang terutama adalah pengawet, karena asinan itu tujuannya adalah mengawetkan bahan makanan. Jadi kita menambahkan zat aditif berupa pengawet, entah itu pengawet alami atau pengawet buatan. Begitu juga dengan soto. Soto ini malah lebih kompleks lagi. Saat membuat soto dengan banyak komponen-komponennya, berapa banyak zat aditif yang bisa kita gunakan, seperti penyedap, pewanis, pewarna jika kita ingin menghasilkan kuah soto yang berwarna. Kuah soto kan banyak nih. Kalau di Solo kebanyakan kuahnya warnanya bening. Kalau geser ke timur, ke Jawa Timur dikit, warnanya udah hijau. Ke Surabaya ada rawon, warnanya hitam, pakai kluwek ya toh. Dan belum lagi komponen lainnya seperti telurnya ditambahi apa, ayamnya dimasak seperti apa, kuahnya dimasak seperti apa, sayurnya dimasak seperti apa. Banyak sekali zat aditif yang ditambahkan hanya untuk makanan seperti soto, asinan atau hamburger tadi. Nasi putih pun kadang tidak lepas dari penambahan zat aditif. Misalnya nasi yang sering kita beli di toko-toko yang mahal, yang karungan, misalnya nasi jenis katakanlah koi atau apa itu kan sudah ditambahkan dengan berbagai zat aditif untuk meningkatkan kualitas dari nasinya. Setelah dikupas kulitnya dengan proses 4 kali penyelipan, bisa ditambahkan dengan mungkin pengharum untuk menambahkan aroma, atau mungkin pewarna untuk menambahkan warna putih pada nasi itu sendiri. Selama itu aman ya tidak masalah, karena zat aditif, prinsipnya zat aditif tadi adalah meningkatkan atau mendapatkan suatu hasil yang berlainan dengan sifat alami bahan itu sendiri. Nah, sekarang perhatikan di slide atas. Di sana ada beberapa jenis benda yang non makanan, yang ada gambarnya strawberry itu odol ya. Dari kiri mungkin ada baju atau manik-manik, lalu ada make up, lalu ada face mist. Face mist itu ya biasanya cewek yang tahu nih. Face mist itu untuk mengawetkan make up. Katakanlah pengawetnya make up, setelah kita make up di face mist biar tidak cepat luntur. Oke. Dari sana nih, misalnya dari baju, kita lihat baju itu baju batik sudah
diberi pewarna sedemikian rupa dari warna kain aslinya, apakah itu bisa dikatakan mendapatkan zat aditif? Begitu juga dengan manik yang diwarnai atau makeup, bahkan makeup itu fungsinya sebagai pewarna atau perias. Bagaimana dengan odol rasa stroberi, itu kan diberi perasa, apakah juga berarti ditambahkan zat aditif? Dengan face mist yang bisa dikatakan berfungsi sebagai pengawet, apakah juga termasuk zat aditif? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan dan berikan argumennya. Terima kasih Mbak Rofika. Menurut Mbak Rofika, itu tidak termasuk zat aditif karena seperti yang kita sepakati, pembahasan zat aditif ini hanya berdasarkan pada makanan. Ada yang punya pendapat lain? Tidak ada? Baik. Sebelum ke sana, perlu saya tekankan lagi, memang batasan kali ini adalah hanya pada makanan, tapi bahan-bahan yang ditambahkan kepada apapun itu bisa tergolongkan ke dalam zat aditif, hanya saja tidak pada makanan. Begitu ya? Jadi ya tergantung konteksnya, kita bisa mengatakan bahwa odol rasa stroberi itu mengandung zat aditif berupa perasa, atau make up itu mengandung zat aditif berupa pewarna, atau bahkan make up itu merupakan zat aditif itu sendiri. Face mist itu berperan sebagai zat aditif berupa pengawet, atau bisa kita katakan face mist itu merupakan zat aditif pengawet itu sendiri. Tapi tergantung pada konteksnya. Itu pada konteks secara umum. Tapi pada konteks di sini ada konteks IPA, zat aditif yang kita bicarakan adalah pada makanan. Pertanyaan adalah, apa semua benda mengandung zat aditif? Iya atau tidak? Jawabannya tergantung konteks. Baik, terima kasih. Saya kira sudah paham. Sekarang coba perhatikan di sekitar Anda, di kelas ini saja. Berapa banyak benda yang menggunakan zat aditif? Oke, kita batasi menjadi makanan dulu. Karena ini puasa ya, tidak ada yang bawa bekal. Jadi kita alihkan menjadi pertanyaan, saat kalian sarapan atau sahur tadi, atau saat kalian buka puasa kemarin atau mungkin nanti, apa saja bahan di sana yang ditambahkan zat aditif untuk disajikan? Saya minta ditulis di dalam kertas. Satu masakan saja atau satu jenis makanan saja, ditulis di kertas, disertakan dengan zat aditifnya yang mungkin kalian tahu ditambahkan saat membuat makanan itu. Yuk, 5 menit, cepat. Ditulis di kertas ya, tulis di kertas. Sudah. Sekarang siapa yang mau maju dan mempresentasikan, bukan mempresentasikan ya, menjelaskan kepada teman-temannya, menceritakan kepada teman-temannya apa yang kalian tulis di kertas itu? Angkat tangan. Ya, silahkan Mbak Rahma. Terima kasih Mbak Rahma. Mbak Rahma menceritakan bahwa dalam membuat tadi sahur membuat makan dengan telur goreng. Zat aditif yang dikatakan Mbak Rahma ada garam, gula, dan penyedap rasa. Baik, terima kasih. Silakan kembali duduk. Baik, kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Oke, setelah menyimak presentasi tadi, apakah sudah bisa dijawab? Jadi sama apa enggak penambahan pewarna pada pakaian atau tekstil dengan penambahan pewarna pada makanan dalam bahasan kita kali ini? Jawabannya berbeda. Terima kasih, sudah paham semua ya. Karena zat aditif yang kita bahas pada hari ini dibatasi pemahamannya hanya pada penambahan zat-zat kepada makanan. Jadi pewarna pakaian, pewarna lain-lain tidak kita bahas pada pelajaran IPA hari ini. Oke, sekarang langsung saja kita kegiatan selanjutnya. Silakan kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok. Baginya mau pakai lotre atau pakai berhitung terserah, silahkan disesuaikan. Tugas kalian hari ini adalah menyelesaikan permasalahan yang akan saya bagi untuk setiap kelompok. Jangan diajak menggunakan kertas, sudah akan saya siapkan kertasnya setelah ini. Jadi teknisnya setelah ini kalian membagi diri kalian atau membagi kelas ini menjadi 4 kelompok, 1-4. Kemudian satu perwakilan nanti maju ke depan mengambil kertas undian
itu adalah permasalahan yang harus kalian selesaikan. Kalian selesaikan bagaimana? Kalian selesaikan dengan cara berdiskusi dan mencari referensi. Referensinya boleh dari berbagai sumber, dari buku pelajaran, dari internet, dari mana, silakan dilakukan sebaik mungkin. Waktunya 10 menit cukup ya, 10 menit untuk berdiskusi dan mencari referensi tadi. Jika sudah ketemu referensinya, kalian tuliskan solusi dari permasalahan itu atau jawaban dari permasalahan itu di dalam kertas beserta dengan kesimpulan di bawahnya, kesimpulan dari permasalahan itu bagaimana. Jadi ada permasalahan yang saya berikan, jadi ada solusi yang saya tuliskan di kertas, di jawaban, dan ada kesimpulan di bawahnya. Jika sudah, silahkan perwakilan atau seluruh kelompoknya saja, berapa ya, berarti sekitar 8 anak ya, enggak apa-apa lah, seluruh kelompoknya saja maju ke depan dan berkonsultasi mengenai solusi dan kesimpulan kalian kepada saya. Jika sudah selesai ketemu solusi, ketemu kesimpulan, silahkan satu kelompok itu ke depan dan berkonsultasi kepada saya mengenai jawaban kalian. Sampai sini paham? Oke. Jika sudah paham, silahkan mulai dibagi, mau bagaimana, mau berhitung apa mau pakai undian, mau pakai lotre. Oke, silahkan petugas piket atau siapa terserah dibuatkan undiannya. Jika sudah, silahkan duduk berkelompok dan satu perwakilan atau delegasi kelompok, katakanlah ketua ya, katakanlah ketua kelompok maju ke depan dan mengambil undian permasalahan kepada saya. Sampai sini paham? Oke, silahkan dikerjakan. Semangat. Kelompok 3 dapat tentang apa? Dapat tentang tema zat aditif yang dilarang di Indonesia ya, tidak legal di Indonesia. Oke, sudah ketemu peraturannya dan zat-zatnya? Masih nyari? Oke. Nah, saya tanya nih, kenapa sih kira-kira ada beberapa zat yang tidak diperbolehkan digunakan di Indonesia? Ada yang tahu nggak alasannya? Dipikir aja, dipikir secara logis. Kenapa sih ada beberapa zat yang katakanlah tidak boleh digunakan? Kira-kira kenapa? Karena berbahaya. Oke, terima kasih. Jadi kalau benar alasan itu karena berbahaya, nanti silahkan dicari ya. Silahkan dicari, disebutkan sumbernya, kemudian dikonsultasikan. Jika benar alasannya karena hal-hal tersebut berbahaya jika digunakan, silahkan nanti dicari juga bahayanya seperti apa untuk setiap zat yang dilarang tersebut. Oke, terima kasih. Semangat. Kelompok 1 dapat masalah soal apa? Dapat soal aksesoris ya, pada tekstil ya. Oke. Nah, tadi kan sudah terjawab di sesi awal. Ternyata pada pakaian itu bukan termasuk zat aditif, karena zat aditif itu kita batasi pada makanan. Kenapa saya tanya begini? Kenapa saya masukkan permasalahan zat tekstil itu pada kepada pembahasan pada hari ini? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena sebagai informasi, ada banyak sekali kalangan-kalangan curang yang menggunakan pewarna bukan makanan pada makanan. Nah, setujuan saya sebenarnya kenapa kalian harus tahu berbagai macam pewarna itu, baik tekstil maupun non tekstil, karena supaya kalian lebih waspada. Di luar sana ada banyak bahan pewarna yang sebenarnya bukan untuk makanan yang digunakan di makanan. Di bagian solusi kalian nanti tolong ditambahkan bagaimana dampak atau akibat jika bahan-bahan pewarna itu digunakan pada makanan, dampaknya kepada tubuh manusia. Paham ya? Kemudian silahkan disebutkan gambar atau tidak sebenarnya dari segi kesehatan bahan-bahan pewarna tersebut digunakan kepada makanan. Dong ya? Oke. Terima kasih, semangat. Kelompok 4 dapat permasalahan soal masalah pertama ya, bahan yang sering digunakan dalam makanan. Oke. Nah, kalau kalian pernah masak sih, biasanya bumbunya apa aja di rumah tuh? Di rumah biasanya gula, garam, tumis, lengkuas, laos. Oke. Ini pakai terbanget. Namanya siapa? Suka masak sama ibu ya. Tapi ternyata kalian sadar gak sih kalau ada perbedaan antara
jenis bahan itu, beberapa bahan itu ternyata bahan-bahan yang bersifat alami, dan beberapa bahan lagi bahan-bahan yang bersifat buatan atau sintesis. Bisa tahu apa saja tentang bahan alami? Ya yang disebutkan tadi, las, lengkuas, munir, jahe, cengkeh, dan sebagainya. Dan yang buatan seperti yang sering kita makan micin, satu dan sebagainya, monosodium glutamat. Nah itu kalian tambahkan di bagian solusi pembagian jenis makanan itu dari yang alami dan yang buatan. Kemudian kalian tuliskan di bagian solusi berbagai kelebihan dan kekurangan dari bahan-bahan alami dan buatan itu tadi. Jangan lupa bagian dismennya jangan sampai kelewatan. Kenapa kok itu penting ditambahkan bahan-bahan itu? Oke, makasih, paham ya? Oke, semangat. Yang terakhir, kelompok 2 dapat tentang apa? Dapat tentang penambahan borat dan formalin. Wah, itu ramai banget loh dulu. Banyak membutuhkan bakso itu, bakso yang sering dijual di jalan itu ternyata ada yang pedagang yang kurang menambahkan formalin, menambahkan borak dan lain-lain. Nah, sudah dapat sebenarnya kenapa kok itu dilarang? Sebenarnya jangan blogspot loh ya, jangan kalau internet sebenarnya jangan blogspot, cari sumber yang terpercaya, misalnya dari situs pemerintahan atau dari situs pendidikan gitu. Jangan blogspot, nggak saya terima kalau blogspot, kecuali blogspotnya itu ada sumbernya lagi, nah itu boleh dipakai dari sumber asalnya, maksudnya bukan dari blogspot. Oke, sama tambahan juga kalian cari juga kegunaan asli dari borak dan formalin ini di bagian solusi, ditambahkan itu ya, paham? Oke, terima kasih ya anak-anak. Tadi sudah semua kelompok ya, 4 kelompok tadi sudah berkonsultasi pada saya saya harap konfirmasi saya juga cukup jelas, jadi solusi kalian juga sudah benar. Nah, sekarang silahkan masing-masing kelompok ini tadi, sekitar 8 ini tadi, berhitung 1 sampai 8. Jadi masing-masing kelompok 8 ini berhitung 1 sampai 8. Setelah itu yang nomor 1 kumpul dengan nomor 1, yang nomor 2 kumpul dengan nomor 2. Jadi nanti ada 8 kelompok yang anggotanya masing-masing adalah ada anggota dari kelompok yang lama, dari anggota yang 4 kelompok tadi. Dong enggak? Ya. Dong enggak? Jadi kan anggota kelompok kalian ini 8 orang nih. 8 orang tadi silahkan berhitung 1 sampai 8. 1, 2, 3 jika sudah sampai 8. Nah, nanti yang dapat nomor 1 kumpul dengan anggota dari kelompok lain yang juga dapat nomor 1. Dong. Nah, kalau sudah, jadi nanti jadinya ada 8 kelompok yang masing-masing kelompok itu berasal dari atau memiliki anggota dari anggota kelompok yang lama, masing-masing 1 atau ada yang 2. Dong ya? Dong. Jadi silakan mulai saja masing-masing kelompok berhitung 1 sampai 8. Yuk, 1 masing-masing kelompok tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi sekarang silahkan berkelompok. Yang dapat nomor 1 juga dengan yang dapat nomor 1, yang dapat nomor 2 berkelompok dengan yang dapat nomor 2. Ayo silakan. Cepat. Nah, jangan gaduh, tapi cepat. Oke. Silakan berkelompok. Yuk, cepat yuk. Sudah, oke. Nah, tugas kalian sekarang di sini, tadi kan masing-masing kelompok sudah merumuskan solusi, sudah merumuskan kesimpulan, sudah dikonfirmasikan atau dikonsultasikan. Sekarang tugas kalian adalah menjelaskan kepada anggota dari kelompok lain tadi mengenai permasalahan, mengenai solusi, dan mengenai kesimpulan kalian. Jadi nanti misalnya kelompok 1 nih, kelompok yang ini, pertama Mbak Jessica tadi kelompok berapa? Kelompok 3. Jadi Mbak Jessica menjelaskan permasalahan kelompok 3 tadi apa, solusi kelompok 3 tadi apa, dan kesimpulan dari kelompok 3 tadi apa kepada Mbak
kepada Mbak Rofika, Mas Arindra dan Mas Luai di sini. Setelah selesai nanti gantian Mas Arindra misalnya dari kelompok 2 menjelaskan tentang permasalahan dari kelompok 2, solusi dari kelompok 2, dan kesimpulan dari kelompok 2, dan begitu seterusnya sampai masing-masing kelompok tadi atau masing-masing anggota kelompok tadi menjelaskan solusi dan permasalahan mereka. Sampai sini paham? Oke. Diusahakan jangan gaduh, boleh tidak di sini, kalau terlalu bising boleh keluar, tapi jangan ke kantin, tak awasi. Kalau ke kantin tak kurangi banyak, apalagi ini bulan puasa, astagfirullah, mokel tak kurangi banyak. Silahkan di taman atau di bangku depan, silahkan, tidak harus di kelas ini. Waktunya katakan 12 menit ya, nggak cukup lah, 16 menit, oke, katakanlah 16 menit waktunya. Jadi satu kelompok 4 menit untuk mendengarkan, tidak harus di kelas, boleh keluar. Silahkan dimulai dari sekarang. Sebelum itu ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Ya, jadi masing-masing kamu, misalnya masing pada kelompokmu kan ada 2 itu tuh, ada 2 dari kelompok 1, oke, itu diterangkannya bergantian, maksudnya bergantian, dibagi. Kamu menerangkan misalnya separuh dan temanmu ini separuh, jadi nggak harus satu orang sekali, satu orang lagi nggak harus, separuh-separuh boleh. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Boleh. Terima kasih Mbak Arifah pertanyaannya. Boleh mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau kepada kelompok yang sedang menerangkan. Mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang kurang sepakat, boleh mengajukan pertanyaan. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, tugasnya menerangkan saja. Nanti sabar, nanti saya tambahi kalau kurang. Untuk saat ini tugasnya hanya menerangkan saja. Bolehkah membawa catatan? Boleh. Kalau punya catatan silahkan dibawa, silahkan diperlihatkan. Kalau perlu bahkan silahkan ditunjukkan media yang mendukung, misalnya dengan video atau misalnya dengan gambar, silahkan dilakukan sebaik-baiknya. Oke, bisa dipahami ya? Ya, silahkan kegiatannya mulai dari sekarang, 16 menit dari sekarang, yuk. Oke, waktunya habis, silahkan kembali ke kelas semuanya. Yang di luar juga silahkan kembali ke kelas. Silahkan duduk ke bangku kalian masing-masing, ayo. Capek ya? Capek 2 kali. Jadi bagaimana rasanya menjadi guru untuk 4 menit tadi? Bagaimana rasanya memberikan penjelasan kepada teman-teman yang lain? Menyenangkan loh, menyenangkan. Ya, jadi kalian sudah melakukan banyak hal dari pagi tadi, dari menyelesaikan masalah, kemudian menyusunnya, konsultasi, terus memberikan penjelasan. Wes, lengkap. Sekarang sudah hampir habis jamnya, kita lakukan refleksi. Nah, tugas kalian sekarang, setelah kalian belajar sehari ini, tugas kalian adalah membuat review materi belajar hari ini. Nanti lembar kerjanya saya bagikan. Review dimulai dari materi yang umum dulu, dari tadi awal yang saya sampaikan, yaitu adalah data titik pengertiannya apa, jenis-jenisnya apa, contohnya apa. Kemudian dilanjutkan dengan permasalahan dari kelompok kalian, jadi solusi, hasil, dan kesimpulan. Di lembar review itu tadi juga sudah ada lembar penilaian rekan sejawat. Itu silahkan diisi dengan jujur, tergantung pada instruksinya. Jangan khawatir, jangan risau, kerahasiaan dijamin, kecuali kalian sendiri yang bocorin. Kalau saya sih enggak. Jadi nanti diisi di rumah atau diisi di sekolah, silahkan diisi dengan jujur, diisi dengan benar, diisi dengan data yang faktual. Jika sudah selesai, besok PJ silahkan mengumpulkan kepada saya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, seperti biasa silahkan ketua kelas memimpin untuk berdoa bersama-sama. Berdoa, Mas jangan berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.